Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa namanya tadi? Kania ya? Namanya adik Kania ya? Halo. Iya. Halo. Siapa mau asesmen Mbak Kania? Iya. Tegang nggak? Jangan tegang ya. Oke. Kan cuman mau ditanya-tanya. Di asesmen cuman mau ditanya beberapa hal tentang numerasi. Nanti kalau Mbak Kania ada yang nggak tahu, ada yang tidak bisa, Mbak Kania tinggal bilang, ya, tinggal, Bu, aku yang ini masih bingung, atau Bu, aku lupa yang ini, tinggal bilang aja ya. Oke. Oke? Oke? Oke. Oke, kita mulai Mbak Kania. Bu Tias bukain ininya dulu ya, akunnya Mbak Kania. Nah, bentar, akunnya. Itu berarti yang waktu masukinnya. Tadi salah ketik ternyata Kania. Oke, berarti Kania nanti misalkan mau kerjain soal sendiri tanpa dibantu Bu Tias, Kania sudah tahu caranya tadi login, ya kan? Barusan masukin email lalu masukin password, ya. Oke, Kania? Oke. Oke. Oke, lalu buka yang tombol SD nih, Kania. Buka yang tombol SD, lalu yang kelas 4 dipencet. Nah, kan Kania sesuai dengan kelasnya. Lalu pilih yang asesmen diagnosis awal numerasi, diklik. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Lalu diklik silabus. Nah, Itu baru cara. Bentar ya. Ini diklik atasnya ambil kelas. Kania sudah bisa lihat gambar pizza nggak di layarnya? Di layar laptopnya Kania sudah kelihatan gambar pizza nggak? Iya. Ya, kelihatan ya. Di situ tak bacakan ya. Nabila memakan 1 potong kue. Bagas memakan 2 potong kue. Nah, itu kue pizzanya dipotong menjadi berapa bagian itu kuenya? Kue pizzanya dipotong menjadi berapa bagian? 6. Nah, oke. Berarti kalau Nabila nih, Nabila ambil sepotong, lalu dimakan, berarti Nabila makan berapa bagian? 1. Kan kalau 1 kue itu seluruhnya, 1 kue itu berarti, nah ini di gambar ini, kursornya Bu Tes kelihatan nggak di situ? Tanda panah yang muter-muter kelihatan ya. Kalau kuenya ini 1 kue penuh begini, ini berarti 1 kue. Lalu 1 kue itu dipotong menjadi 6 bagian. Nah, sebagian yang ini, satu potong ini berarti dia sebagian, dia pecahan. Dia udah dipecah, 1 potong udah dipecah jadi 6. Berarti dia pecahannya berapa ya yang dimakan Nabila ini, yang merah ini, yang di garis merah ini pecahannya berapa? 1/6. 1/6. Ya, oke. Kania benar paham? Kania benar sudah tahu? Benar sudah paham? Iya. Bahwa itu 1/6? Ya. Lalu yang dimakan Bagas, ini pecahannya berapa ya? Berapa bagian ya? Bagas makan 2 potong, berarti dia berapa bagian pecahannya? 2/6. 2/6, oke, bagus sekali. Bener kan ya, ini jawab sendiri bener ya? Kania ngerti ya? Oke, sekarang pertanyaannya.
Berarti sisanya berapa yang belum termakan ya? Di sini kan tanya. Berarti sisanya, tadi yang merah dimakan Nabila, yang biru dimakan Bagas, berarti sisanya yang belum dimakan berapa bagian ya? 3. Kenapa jawabannya 3? Kania berpikirnya bagaimana? Kok bisa milih 3? Berapa bagian? Yang biru sama merah itu punya Nabila sama Bagas, yang lain tinggal 3. Nah, itu tadi kan belum sudah termakan. Satu kue utuh sudah termakan sebagian kan? Sebagian dimakan Nabila 1/6 tadi, ya kan? Yang dimakan Nabila tadi kan 1/6 bagian. Ya. Lalu yang dimakan Bagas 2/6 bagian, ya kan? Berarti kuenya itu masih tetap satu utuh apa sudah berkurang kuenya? Berkurang. Sudah tinggal sebagian, nggak nyampe 1. Sudah tinggal berapa pecahannya? Pecahannya kuenya sudah tinggal berapa bagian ya? Pilihannya ada 3/3, ada 1/6, ada 2/6, atau 1/2. Pecahannya berapa ya? Masih bingung kan ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau masih bingung, nanti sama Bu Tias dicatat, nanti kita cerita tentang ini. Bagaimana kita menyatakan sisa kue pizza yang 1/6-nya sudah dimakan oleh Nabila, 2/6-nya sudah dimakan oleh Bagas, yang tersisa berapa bagian? Nanti kita cerita itu pada saat pembahasan. Sekarang masih diagnosis dulu, ya. Halo Kania. Kania bisa dengar Bu Tias? Bisa. Oke. Tadi bingungnya kenapa kok bingung? Mau diketik di sini sama Bu Tias, bingungnya kenapa? Nggak tahu. Kania bingung kalau diminta untuk menyatakan dalam bentuk pecahan, gitu ya? Ya. Kania bingung kalau ditanya pecahannya ini berapa, gitu masih bingung. Halo Kania? Hah? Kania masih bingung kalau diminta untuk menyatakan dalam bentuk pecahan, ya? Masih bingung? Oke, Kania bingung pada saat, dicatat di sini ya sama Bu Tias ya, pada saat diminta menyatakan dalam bentuk pecahan. Oke. Makanya kalau capek bilang ya. Nah, lalu diklik ini, kirim jawabannya, diklik-klik. Nah, lalu kita lanjut lagi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang ini pertanyaannya Kania. Gampang. Sendok nih. Berapa sendoknya Kania? Ada berapa itu sendoknya? 6. Sendoknya ada 6. Lalu soalnya bilang apa? Coba dibaca. Pertanyaannya bilang apa? 6 sendok di atas adalah gabungan sendok milik Siti dan Muna. Sendok milik Muna adalah 1/3 bagian. Berapa banyak sendok milik Siti? Berapa banyak sendok milik Siti? Bu Tias tanya dulu ya. Itu kan sendoknya ada 6. Sendok itu ada yang milik Siti, ada yang milik Muna. Ya kan? Nah, milik Muna itu 1/3 bagian. Kira-kira Kania bisa tebak nggak? 1/3 bagian itu semana sih? Seberapa sih? Kalau sendoknya ada 6,
yang punya Muna itu sepertiganya, berarti berapa sendoknya Muna? Kania masih bingung apa sudah bisa jawab? Kalau ditanyain gitu. Kalau masih bingung boleh. Boleh, masih bingung. Oke. Masih bingung ya. Nanti Bu Des mau cerita-cerita yang bagaimana sih kalau ditanyain 1/6 itu berarti seberapa? Nanti sama siapa bu gurunya siapa? Di kelas bu gurunya namanya siapa? Bu Hil? Bukan? Bu gurunya Kania di kelas siapa? Bu gurunya Kania di kelas? Bu Rahayu. Oh, Bu Rahayu. Nanti diceritain sama Bu Rahayu. Caranya kalau sendoknya 6, sepertiganya ada berapa, nanti diceritain sama Bu Rahayu. Oke? Oke, ya. Jadi kalau masih bingung bilang aja, ya. Karena nggak harus bisa. Justru harus bilang apa adanya ini. Berarti karena bingung pada saat, sebentar ya. Pada saat menentukan 1/3 dari 6 sendok. Berarti kalau Kania ditanya ada 6 sendok, sepertiganya berapa, Kania belum tahu ya. Oke, makasih Kania. Tak kirim dulu ya jawabannya ya. Sekarang yang berikutnya, Denta membeli 2 pizza. Kelihatan ya di situ gambarnya ada 2 pizza ya. Kelihatan kan ya? Ya. Nah, 2 pizza itu akan dibagikan, bentar. 2 pizza itu akan dimakan bersama. Dimakan oleh 6 orang, gitu orangnya tuh. 2 pizza itu akan dimakan oleh 6 orang. Ya. Nah, berarti masing-masing orang dapat berapa bagian ya? Sudah terekam sih. Sudah terekam deh. Ngerti nggak? Kania bingung nggak? Kalau 2 pizza, Nah, dua pizza mau dimakan oleh 6 orang. Berarti masing-masing orang dapat berapa bagian ya pizzanya? 2 bagian. Coba dulu deh, kalau 1 pizza deh. Ada 1 pizza yang makan 2 orang, Bu Tias dengan Kania. Berarti kita makannya, misalkan disyaratkan kita harus dapat bagian yang sama banyak. Harus rata, harus adil baginya. 1 pizza dibagi ke 2 orang, pada Kania dengan pada Bu Tias. Harus adil. Berarti Kania dapat berapa bagian? Cukup nggak? Kalau satu-satu cukup nggak? Kalau pizzanya cuma 1, misalkan pizzanya cuma 1, terus yang makan 2 orang, Kania sama Bu Tias. Nah, berarti harus diapain supaya cukup? Kalau 1 dikasihkan Kania saja kan Bu Des nggak kebagian, kebayang nggak? Ya, kan Bu Des nggak kebagian. Berarti harus diapain 1 pizza itu supaya 2 orang sama-sama dapat? dipotong jadi 6. Kok saya tunggu. Sabar dulu. Kok dipotongnya jadi 6? Yang makan kan, yang mau dibagi kan cuma Bu Tias sama Kania? Biar 1 orang 3. Oh, bagi 6 dulu, tapi Kania 3 potong, Bu Tias 3 potong, gitu ya? Kalau Kania 1 bagian, Bu Tias 1 bagian, sepotong-sepotong, berarti butuh berapa potong? 2.
Nah, 2 potong. Berarti satu pizza tadi bisa dipotong menjadi berapa? Supaya Kania dapat, Butias dapat? Berapa Kania? 2. 2. Jadi satu pizza dipotong jadi 2. Itu kalau yang makan mau makan 2 orang, ya kan? Berarti Kania dapat berapa bagian? Kalau sudah dipotong 2 bagian sama besar, kasihkan Kania 1, kasihkan Butias 1 bagian. Berarti yang diterima Kania itu berapa bagian? 1. Pecahannya tadi kan udah dipecah kan? Kue yang utuh tadi kan sudah dipecah menjadi 2. Berarti Kania dapat berapa bagian pecahannya? Masih bingung ya? 1/2. 1/2. Oke, pernah nggak belajar itu dulu? Ingat ya? Halo, Kania lihat kemana? Kania ada temennya? Ada yang temenin? Halo? Kania ada yang temenin nggak? Doang. Hmm? Kucing. Oh, kucing. Di rumahnya Kania ada kucing. Ya, oke. Berarti kalau satu pizza dimakan 2 orang harus bagi rata, berarti satu orang dapat 1/2. Ya. Sampai situ masih bingung kan ya? Enggak ya. Sekarang kalau satu pizza yang mau makan 3 orang, berarti masing-masing orang ini dapat berapa bagian ya? Kan harus dipecah-pecah tuh. Pizzanya harus dipecah-pecah. Berarti satu orang harus dapat berapa bagian supaya menerimanya sama? 2. Berapa? 2. 2 bagian. Berarti pizzanya dipotong jadi 2. Dipotong jadi berapa? Ada 3 orang. 1 pizza atau 2 pizza? Butias masih tanya yang 1 pizza dulu. 1 pizza untuk 3 orang. Berarti 1 orang ini Kalau ada 3 orang, pizzanya kan bisa. cara baginya? Bagaimana kan ya cara baginya? 1 orang 2. 1 orang 2 pizza apa 2 potong? Apa bagaimana? Potong. Pizzanya dipotong jadi berapa? 6. Oh, 1 pizza dipotong jadi 6. Nah, 1 pizza dipotong jadi 6. Gitu. Berarti ada berapa potong semuanya totalnya? 12. 12. Terus 1 orang dapat berapa bagian? Berapa pecahannya? 2. Pecahannya berapa? Tadi kan udah dipecah-pecah, udah dipotong-potong. Berarti yang diterima oleh setiap orang berapa pecahannya kan ya? 2. Dinyatakan dalam bentuk pecahan. Kalau 2 pizza berarti 2 utuh ini 2 pizza nih. Ini 2 pizza. Kalau dipotong-potong jadi pecahan, kan sudah pecah. Masih bingung kan ya? Oke, nanti kita cerita ini di pembahasan ya. Nanti Butias buatin videonya. Bingung ya, tadi sudah jawab 2 potong, tapi belum bisa sebutkan pecahannya ya. Oke. Nah, kalau ini pecahan berapa ya kan ya? Yang ini pecahan berapa ya? Yang ini kan mula-mula bentuk awalnya seperti apa ya? Kalau sudah dipecah kok jadi begini, mula-mula bentuknya seperti apa? Yang waktu utuh bentuknya seperti apa berarti? Masih bingung?
ini ada 10 potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 potong. Ya. Masing-masing potongan kue ini mula-mula kira-kira awalnya bentuknya seperti apa ya sebelum dipotong-potong? Kan ya bisa tebak nggak? Sebelum dia dipotong kira-kira bentuknya seperti apa? Bentuk lingkaran. Ah, betul, lingkaran. Nah, awalnya itu lingkaran, kelihatan karena dia kan melengkung ya kan? Nah, terus potongan itu, satu potong itu pecahan dari sebuah lingkaran. Lingkaran yang dipecah menjadi beberapa bagian. Ya, nah ini satu potong ini kalau dinyatakan dalam bentuk pecahan, dia pecahannya berapa ya? Kan dia bisa tebak nggak? Dia pecahannya berapa? Ditebak pecahannya berapa itu ya? Bingung kan ya? Boleh bilang kalau masih bingung, nanti diceritain sama Bu Tias. Masih bingung? Masih bingung. Masih bingung, oke. Oke. Bentar ya, tak catat ya. Kania masih sedikit bingung menentukan nilai pecahan masing-masing potongan. Ya, masing-masing potongan pizza. Ya. Kania bisa ngebayangin nggak pizza yang dipotong menjadi setengah bagian? Bisa bayangin nggak? Setengah. Setengah dengan setengah. 1/2 dengan 1/2. Bisa bayangin nggak? Buku apa itu, Kania? Dideketin ke kamera dong, Budes, lihat dong. Mana? Coba deketin ke kamera, kurang maju. Bentar ya. Budes pengen lihat. Sebentar. Tak lebarin. Oh, nggak bisa ya. Oh, nggak kelihatan. Itu siapa yang tulis tadi? Kania? Aku. Oh, Kania yang tulis. Nggak jelas, ntar lagi ya. Kalau sudah keluar dari share screen. Oke, yang ini tak kirim dulu. Oke, Kania. Untuk pecahannya, ini dulu ya. Sebentar. Kok gambarnya pipi ya jadi hilang ya. Bentar ya. Nah, sekarang Bu Tias mau cerita, Kania. Itu soalnya tak bacain ya. Tak bacain ceritanya ya. Pada hari Senin, ada satu kue mau dimakan bersama 5 orang. Hari Senin. Ya, Kania bisa bayangin nggak? Ya, lalu di hari Selasa, kue yang sama dimakan oleh 4 orang. Nah, pertanyaannya, lebih banyak mana potongan kue yang diterima, pecahan kue yang diterima oleh masing-masing anak pada saat hari Senin apa hari Selasa? Hari Senin satu kue dimakan oleh 5 orang. Hari Selasa satu kue dimakan oleh 4 orang bersama-sama. Dipotong-potong menjadi bagian sama besar. Berarti terima potongannya lebih besar di hari Senin apa di hari Selasa ya? Selasa. Selasa. Kenapa alasannya Kania pinter? Karena potongannya lebih besar karena gak ada satu orang lagi. Kalau yang makan 4 orang
dapatnya lebih banyak daripada yang makan 5 orang gitu ya. Oke, bagus sekali, pinter. Dapat ya, Kania ya. Bentar, tak catat ya. Ini tak hapus dulu. Berarti potongan kue yang besar di hari Selasa ya, karena 4 orang cuman ya. Nah, kayak gini pernah lihat nggak dulu waktu kelas 3? Ada 2 pecahan. Satunya 4/5, satunya 4/6. Nah, kan ya dulu waktu kelas 3 kalau disuruh bandingin ini lebih besar yang mana ya? Yuk, diingat-ingat. Kelas 4 juga diajarin. Oh iya, kalau sempat juga diajarin, diulangi lagi di kelas 4 berarti ya. Berarti jadi lebih paham dong. Ya. Bisa tentuin nggak Kania ini yang lebih besar yang mana ya? Kita hitung dulu. Oh, dihitung. Ya, hitungnya diapain Kania? Ditambah-tambah. Oh, ditambah-tambah. Ya, coba deh. Mana yang ditambah? Kayak gini. Mana ya? Semoga terlihat ya. Ih, tidak kelihatan, Bu Tias. Kebalik. Hah? Kebalik tapi. Iya. Dibaca aja deh. Dibaca aja deh. Dibaca. Dibaca bisa nggak? Bingung kan ya? Masih ngitung? Ada 2 pecahan. 4/5 lebih besar. Lebih besar dari 4/6. pinter. Ngitungnya bagaimana Kania barusan? Diapain? Sama Bu Rahayu ngajarnya kalau gini beda atas bawahnya. Terus yang 6 kali 4. Terus jawabannya taruh di bawah 4/5. Berarti jawabannya itu. Terus 5 kali 4. Terus jawabannya taruh di bawah. Oh 6, iya. 4/6. Jadi jawabannya gitu. Oh, jadi Kania dikalikan silang, lalu Kania bandingkan hasilnya, gitu ya? Yang hasilnya perkalian silangnya lebih besar, berarti pecahnya lebih besar. Ya. Sekarang coba sudah betul kok, sudah betul jawabannya, tapi coba pakai nalarnya yang tadi tuh. Kania kan punya nalar tadi. Kalau satu kue dimakan 5 orang, dengan satu kue dimakan 4 orang. Berarti kan lebih besar yang dimakan berapa orang tadi? 4. Ya, 4, ya kan? Nah, ini soalnya sama. 4 dibagi 5. Coba perhatikan yang ini. Yang ini diperhatikan. 4 dibagi 5. Dengan 4 dibagi 6. Per itu sama dengan dibagi juga kan? Kalau ada 4 kue dimakan 5 orang, dengan 4 kue dimakan 6 orang, berarti yang terima lebih besar yang 5 orang apa yang 6 orang? 5. Nah, sebenarnya seandainya Kania nggak mengalihkan silang, kalau logikanya seperti itu juga bisa ketemu juga ya, sama hasilnya. Yang lebih besar adalah yang 4 per, yang lebih besar adalah yang berapa? Yang 4 per berapa?
5. 4/5. Ya. Nah, berarti mengalihkan silang. Kania mengalihkan silang ya. Nanti lebih besar. Oke, Kania. Masih nggak capek kan? Kania masih nggak capek kan? Halo? Halo Kania. Enggak. Oh enggak ya. Kalau haus boleh minum ya. Nah, boleh. Minum dulu kalau haus. Kalau capek bilang. Ya. Oke. Nah, sekarang kita nyampe yang ini seru nih. Pernah tahu garis bilangan nggak Kania? Ingat kan? Pernah dulu ya membuat garis bilangan ya. Ada garisnya, terus ada bilangan-bilangannya nih. 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Ingat kan? Ingat nggak kan ya? Oh ya, lupa ya. Dilewatin aja dulu ya. Kalau nggak ingat ya, nanti kita belajar tentang ini. Nah, Kania masih lupa atau memang belum pernah belajar garis bilangan? Lupa atau belum pernah tahu garis bilangan? Katanya pernah tapi gak ada A, B, C, D, E, F, G. Kenapa? Kenapa kan ya? Pernah buat garis Gak ada A, bilangan? B, C-nya. Jadi ini garisnya, ini garis bilangannya. Nah, ini nanti ditentukan di tempat A ini pecahannya berapa, di tempat B ini pecahannya berapa. Nanti kita mau cari yang 4/3 itu letaknya di A atau di B atau di C atau di D gitu. Nanti mainnya. Tanya jawabnya nanti seperti itu. Masih lupa ya, Kania? Apa sudah ingat? Nggak ingat. Sudah ingat? Sudah ingat atau masih lupa? Hah? Masih lupa. Oh, masih lupa. Oke, gak apa-apa. Kalau masih lupa, nanti diceritain sama Butia, sama kakak-kakak juga nanti. Oh, sama Bu Guru juga, ya. Oke, Kania masih lupa ya. Kania masih lupa tentang garis bilangan ya. Bilangan. Oke, kirim sama Butias. Nah, kirim. Terus, untuk lanjutannya ini juga garis bilangan juga. Nah, jadi kita lewatin juga dah, karena dia juga garis bilangan. Kan Kania masih lupa mengenai garis bilangan ya kan? Masih bingung ya? Nah, ini juga tentang garis bilangan nih. Kania kan masih bingung. Kita nggak usah bahas yang Kania belum tahu, nanti aja dikasih penjelasannya dulu ya. Nah, yang ini deh, yang ini. Umur Ali sekarang 1/6 dari umur ayahnya. Kalau umur ayahnya 30 tahun, berapa ya umur Ali 2 tahun yang lalu? Bisa coba? 1/6 ngerti nggak? Coba Butias tanya dulu deh, yang gampang dulu deh. Kalau Butias punya anak 2, kakaknya umurnya 9 tahun. Lalu si adik umurnya 1/3 dari kakaknya. Berarti umurnya adik berapa coba? Boleh digambar di kertasnya? Boleh dihitung? Kakaknya 9 tahun.
adiknya ternyata umurnya sepertiga dari kakaknya. Nah, berarti umurnya adik berapa ya? Kalau Kania masih bingung, boleh bilang, nanti kita belajar tentang itu. Nanti Kania mau dikasih ilustrasi tentang bagaimana sih nyari sepertiga dari 9. Kalau umurnya 9 tahun, sepertiga umur berapa sih? Gitu nanti ada tutorialnya, ada stimulusnya. Yang ini? Kania masih bingung atau sudah bisa mencarinya? Kalau bingung, boleh? Boleh bilang. Kalau masih bingung, bilang itu lebih enak. Karena nanti kita akan carikan cara supaya Tania nggak bingung lagi. Gitu ya. Kalau masih bingung, lebih baik Tania bilang. Supaya kita carikan cara Tania sampai nggak bingung. Sampai Tania ngerti. Oke? Oke. Ya, lanjut dulu ya. Tania masih bingung ya. Bingung mengenai tadi ya 1/6 umur. 1/6 umur. 1/3 umur juga bingung. Nah, yang apa Kania yang bingung sama Budes dicatat di sini supaya nanti kita bisa kasih penjelasannya nanti. Nah, kalau ini gambarnya rak ini. Gambarnya rak. Kelihatan kan ya? Ya. Ya. Yang paling atas rak pintu raknya warnanya apa? Pintu. Ya, itu rak ada kayak Biru. laci-laci gitu. Yang paling atas sendiri. Yang nggak dipecah-pecah. Kuning. Nah, yang ini ya, kuning ya. Nah, kuning itu anggaplah satu bagian. Ya, kalau satu yang biru ini dianggap setengah bagian, 1/2 bagian. Kalau yang pink ini itu 1/3 bagian. Karena kuning dipotong-potong menjadi 3 pink ini. 1/3, 1/3, 1/3. Ngerti nggak maksudnya kan ya? Ngerti ya maksudnya ya? Oke, nah sekarang pertanyaannya, kan satu kuning itu sama dengan 2 biru. Ini, kalau satu kuning segini, 2 biru segini. Sama kan? Sama apa beda? Sama ya. Nah, satu biru sama dengan berapa orange? Panjangnya supaya sama, ini satu pintu biru, ini panjangnya sama dengan berapa pintu orange? Yang kotak biru sama dengan berapa kotak orange? 4. Birunya 1, birunya 1. 1 biru berapa kotak orange? Biru kan segini biru, biru dari sini sampai sini. Nah, orange, kalau 1 orange segini, 2 orange segini, 3 orange segini, 4 orange segini. Berarti kalau, nah, 1 biru itu sama dengan 2 kotak orange. Kan sama-sama segini nih garisnya. Nah, ini kelihatan nggak? Yang ditunjuk Budes kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, lalu 1 kotak pink, ini yang pink, sama dengan berapa kotak ungu? 2. Ya, 2. Oke, pinter. Pertanyaannya sekarang, 1 kotak biru itu ditambah 1 kotak pink, itu sama dengan berapa kotak ungu ya? Ungu di sini nih, paling bawah ini ungu. Nah,
Biru di sini. 1 kotak biru ditambah 1 kotak pink, ya, itu sama dengan berapa kotak ungu ya? Satu kotak biru sama dengan berapa ungu? 1 kotak biru kalau sampai segini sama dengan berapa ungu ini? 3. 3. 1 kotak pink sama dengan berapa ungu? Ungunya ada di bawah sini. 1 kotak pink segini itu sama dengan berapa kotak ungu? 2. 2. Nah, sekarang 1 kotak biru ditambah 1 kotak pink itu sama dengan berapa kotak ungu? 5. Nah, betul. Ya, itu jawabannya betul. 5. Jawabannya 5. Benar. Nah, bingung nggak dijelasin sama Bu Tias? Bingung nggak dijelasin sama Bu Tias? Nggak terlalu, pinter. Oke. Nah, sekarang yang pecahan sudah selesai nih. Wah, lega ya, yang pecahan sudah selesai ya. Nah, Kania sekarang masukin di sini, Kania. Perkalian nih. Kalau tadi sudah selesai ini Bu Tias jelasin dulu ya. Bu Tias mau jelasin yang untuk yang lain ya, yang lihat tutorialnya ya. Ini kalau sudah diselesaikan akan muncul tanda sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan, lalu tinggal klik ke bab berikutnya. Ada 14 pertanyaan, klik ke bab berikutnya. Lalu buka lagi bab berikutnya dari sini, dari silabus. Silabus lagi ke bab berikutnya ini yang di perkalian ini. Nah, mau masuk? Oke. Apakah Kania suka materi tentang perkalian dan pembagian? Agak. Agak. Ya. Agak suka, agak nggak suka ya? Nggak sukanya apa? Kenapa sih? Harus hitung. Oh, nggak sukanya kalau harus hitung ya? Ya. Halo? Lama. Soalnya lama aku hitungnya. Oh, agak tidak suka karena hitungnya lama. Agak tidak suka karena hitungnya lama gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa kok, meskipun hitungnya lama boleh kok. Kan nggak harus langsung, kan nanti bertahap. Kalau hafal itu, cepat itu nanti bertahap. Yang penting Kania paham dulu ininya, konsepnya. Oke. Nah, sekarang kayak gini nih. Ada 7 kantong. Masing-masing kantong isi berapa tuh kelerengnya? 3. Masing-masing kantong isi 3 kelereng. Berarti total seluruhnya berapa kelerengnya? Jangan tegang dong, senyum dong. Coba Kania senyum dulu. Coba. Senyumnya yang lebar. Gitu. Nah, gitu. Kalau ngerjainnya sambil senyum, nanti bisa ketemu loh jawabannya. Coba ngerjainnya sambil senyum. Ada 3. Kalau 1 kantong isi 3, berarti 2 kantong berapa ya isinya? Nah, sambil senyum. Nanti bisa ketemu jawabannya. Nah, gitu. Bagus. Oke, coba.
Gimana lo kalau sambil senyum coba? Kalau 2 kantong berarti berapa? Kalau 1 kantong isi 3, berarti 2 kantong 6, betul. Kalau 3 kantong, berarti isinya berapa? 3. Ya, kalau 1 kantong isi 3. Kalau masing-masing isinya 3, berarti 1 kantong totalnya 3. Kalau masing-masing 9. 3, kalau 2 kantong 6. Berarti kalau 3 kantong 9, betul. Kalau 4 kantong, 12. nah betul. Kalau 5 kantong, 24. tadi kan 3 kantong kan 12. Kalau 5 kantong, 1 kantong isinya berapa? Satu kantong isinya berapa? 15. 15 dong. Kalau kok 15? Maaf, sorry. Tadi 12, oh iya betul. Iya. Nggak konsen. Ya. Kalau 5 kantong berarti 15. Kalau 6 kantong? 24. Dari mana ngitungnya? Bagaimana kok ketemu 24 ya? Cerita dong. Tadi bekerjanya, mikirnya bagaimana kok ketemu 24? Hitungnya 12 tambah 12, 14. 24. Oh iya, ngitungnya 12 tambah 12. Kenapa kok ditambah 12? Kan nambah 1 kantong. 1 kantong isinya berapa? 1 kantong isinya berapa? Yo, kok ditambah 12 tambah 12? 1 kantong isinya berapa itu? 3. Nah, kantong isinya 3. Kalau dia 5 kantong, masing-masing isi 3 tadi sudah ketemu 15. 18. Kalau nambah 1 kantong lagi, berarti bertambah berapa kelerengnya? Kelerengnya berarti bertambah berapa? Kalau nambah 1 kantong lagi. 3. Iya, betul 3. Kalau nambah 1 kantong lagi, nambah berapa? 21. Iya, nambah 3 ya. Hasilnya jadi 21. Jadi kalau berpikir tentang perkalian, itu berarti tambah, kalau perkalian 3 berarti tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi gitu pikirnya. Bukan kalau sudah nyampe 12, jangan 12 tambah 12, tapi tetap tambah 3 gitu. Oke Kania? Halo Kania? Halo? Udah oke barusan yang dijelasin Butia? Halo? Suaranya jelas? Iya. Jelas ya? Iya. Oke. Sudah oke ya? Ya, sudah oke. Sudah ketemu 21. Bentar ya. Nah, sekarang nih, Tania diminta membuat cerita. Membuat cerita yang ceritanya itu mencerminkan cerita tentang 9 kali 3. Gimana? Kalau tadi kan ceritanya ada 7 kantong, masing-masing kantong isinya 3. Berarti itu perkalian berapa kali berapa itu? Berarti perkalian berapa kali berapa ya? Yang tadi perkalian berapa kali berapa kan ya masih bingung ya? Halo?
Halo Kania, masih bingung? Halo, Kania masih bingung? Oke, masih bingung ya. Oke, nanti kita belajar tentang itu. Butis memang pengen tahu. Kania yang bingung apa sih? Gitu. Nanti biar kita bisa bahas hal-hal semua yang Kania bingung, kita kasih videonya, kita kasih ceritanya, biar Kania, oh ternyata begitu toh, aku jadi tahu. Nah, kalau Kania tahu, enak. Mau nggak Kania? Nah, dikasih cerita-cerita yang berkaitan dengan cerita-ceritanya numerasi gitu, mau nggak Kania? Suka nonton video nggak? Kalau bahasa Inggris ya. Oh, kalau bahasa Inggris suka videonya? Aku nggak suka bahasa Indonesia. Oh, nggak suka bahasa Indonesia. Nanti deh, tak carikan yang berbahasa Inggris ya videonya ya. Tapi mau juga kan kalau videonya berbahasa Inggris juga mau? Mau. Mau, oke. Kan sekarang masih PJJ ya. Karena Jadi, kalau Indonesia karena kalau Indonesia kenapa? bosan. Oh, bosan. Oke. Enak banyak loh. Justru di video-video bahasa Inggris tuh justru banyak video yang menerangkan konsep-konsep gitu. Nanti Kania tak kasih linknya deh. Yang menceritakan konsep-konsep ada fraction. Fraction artinya apa? Fraction artinya apa? Kalau bahasa Inggrisnya bilang fraction, berarti bahasa Indonesianya apa? Action. Masih belum Aku tahu. nggak belajar bahasa Inggris kayak pembelajaran gitu. Oh iya sih. Nanti deh, kalau mendengarkan pasti tahu kok. Kan nanti ada gambarnya kan. Kalau mendengarkan nanti tahu. Ada fraction, ada multiplication, ada division gitu. Nanti deh ya. Yuk berikutnya yuk. Kalau membagi-bagi, kan ya sudah pernah membagi-bagi? Misalkan ada 9 dibagi ke 3 orang. Masing-masing orang dapat berapa? Berapa cemilan? Berapa cemilannya? Kuenya ada 9. Ada 9. Ada 9. Ya. Ada 9 permen. Mau dibagi pada 3 orang. Berarti masing-masing orang dapat berapa? 9 permen mau dibagi ke 3 orang. Masing-masing orang dapat berapa ya? Tiga. Ya, betul. Sekarang kalau 30 permennya mau dibagi ke 3 orang. Dapat berapa ya? Kalau 30 permennya 30. Mau dibagi ke 3 orang. Berapa? 10. 10. Wah, bagus. Stop. Bagus. Nah, sekarang kalau 39 tomat. Ibu mempunyai 39 tomat. Akan dibagikannya pada 3 anaknya. Kan tadi kan 30 dibagi 3 kan 10. 9 dibagi 3, 3. Berarti kalau 39 dibagi 3 berarti berapa ya? Masing-masing anak dapat berapa kalau 39 tomat mau dibagikan ke 3 anaknya? Berapa ya? Sulit? Sulit apa mudah? Sulit.
Sulit? Sulit. Oke. Oke, saya catat dulu. Tania masih kesulitan menggabungkan ya 30 dibagi 3 dengan 9 dibagi 3 ya. Oke, kirim jawaban. Jadi nanti untuk ibu-ibu yang mendampingi anak-anaknya di rumah, putra-putrinya di rumah, kita menuliskannya di kolom komentar ini, kesulitan-kesulitan. Jadi miskonsepsi yang apa yang dialami oleh putra-putri kita, silahkan ditulis di kolom komentarnya. Lalu dilanjut. Nah, kalau yang ini, ibu guru ingin membagi kelas menjadi kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok isinya 6 orang. Masing-masing kelompok isinya 6 orang tuh. Di soalnya kelihatan ya. Membentuk kelompok yang berisikan 6 orang. Jika satu kelas terdiri dari 20 anak, berarti berapa kelompok yang terbentuk? Bisa bikin berapa kelompok? Kalau muridnya ada 20, sedangkan satu kelompok itu cuma butuh 6 orang. Gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa banyak murid yang tidak mendapatkan kelompok? Ada yang nggak dapat kelompok, temennya nggak sampai 6. Gitu. Berapa ya? Muridnya semuanya ada 20. Mau bikin kelompok. Satu kelompok isinya 6 orang. Berapa kelompok yang terbentuk, Kania? Masih bingung? Nggak tahu. Boleh. Masih bingung boleh. Kania masih bingung ya. Nanti kita coba-coba ini nanti. Ini sekarang masih belum pembahasan, belum mau coba-coba. Kita Budes masih tanya-tanya dulu, Kania apa yang bingung gitu. Nah, lanjutnya sekarang. Kila mempunyai uang sebanyak 13.000. Nelly mempunyai uang 12.000 lebih banyak dibanding Kila. Berapa ya uang Nelly? $15.000. 15.000? Kenapa 15.000? Enggak, Deng. Hah? Enggak, Deng. Bukan, Deng. Bukan ya, bukan. Gimana ya? Berapa ya? Punya Nelly 25. Iya, betul. Gimana kok ketemu 25? Mikirnya gimana? Kan uangnya 3 Kila. tambah 2, 1 tambah 1. Gimana? Gimana? 3 tambah 2, 1 tambah 1. Oh, 3 tambah 2, 1 tambah 1 bersusun itu loh. Susun. Kan 13 tambah 12. Oh, 3 itu kalau ngitungnya bersusun ya. Jadi 25 gitu ya. Karena Nelly 12.000 lebih banyak, berarti Nelly ditambahkan uangnya Kila ditambah 12.000 karena lebih banyak. Itu ya, berarti sudah pinter. Karena sudah betul jawabnya. Kalau Tita mempunyai uang 4 kali dari uang Nelly. Tadi uangnya Nelly kan katanya Kania kan 25.000. Uangnya Nelly ketemu 25.000.
uangnya Tita 4 kali dari uangnya Nelly. Si Adan ya. 100? Oh ya, 100. Adan ya. Tunggu bentar ya. Iya. Gak apa-apa. Ditunggu setelah Adan ya. Aku punya 3. Wih. 2 itu anaknya kupingku. Oh, 1, aslinya 1. Tapi melahirkan. Punya 2. Oh, ini. Lagi. Coba diangkat Lagi. dong. Diangkat dong. Oh, lucu ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Yang satunya suka tidur yang ini namanya Brownie, yang satunya namanya Luna. Tapi Luna suka tidur di kamarnya kakakku karena dingin. Oh, suka dingin. Kakaknya kelas berapa? 1 SMA. Oh, SMA di mana? Mau pondok sih di Malang, tapi kena cancel terus. Oh, iya kan masih PJJ ya? Ah? Masih corona, masih PJJ ya? Iya. Ya deh, biarin main dulu deh. Kucingnya siapa namanya? Luna. Ini yang Brownie. Oh, Brownie. Oh, anaknya yang Luna. Tapi kalungnya ada cewek, ada pinknya. Oh iya, kalungnya lucu ya. Oh, Brownie namanya, tapi kalungnya pink. Namanya Brownie. Namanya Brown. Ya. Bukan, belnya pink, kalungnya hijau, tapi Oh. cowok. Oh, itu cowok tapi. Oh, iya. Iya deh. Lanjut dulu ya. Biar main dulu deh, Brownie deh. Kalau tentang data, diagram, Kania suka nggak? Kalau tentang data? Belum. Data apa? Belum tahu data, Data di HP. Bukan data di HP. Bukan yang diagram. Ada diagram batang gitu. Ntar lagi tak tunjukin ya. Ini tak tulis dulu. Aku nggak tahu. Ini tak Pernah tulis diajarin. dulu. Nggak apa-apa. Ini tak tulis dulu, belum kenal data gitu ya. Belum kenal data. Tak kirim dulu jawabannya. Nah, terus di sini ada di lanjutannya nih. Nah, seperti ini data. Bentar, mau tampil. Nah, itu di sebuah taman ada hewan. Ini hewan apa ini? Burung. Ini apa ini? Burung ini. Burung. Ini. Burung. Kelinci. Ini Fox. Rubah. Aku nggak tahu Indonesianya. Nggak tahu Indonesianya fox. Serigala mungkin? Atau rubah? Serigala kan werewolf. Oh iya ya. Kalau fox rubah. Ya. Boleh deh sebut fox aja deh. Sekarang dari gambar itu mana yang menunjukkan jumlahnya hewan di taman? Nih. Banyaknya hewan di taman yang mana? Yang paling atas ini A. Atau yang ini yang B. Atau yang ini yang C. Yang A ini? A. Oh ya, betul. Gampang ya. Pinter. Cocok kan? Fox-nya ada 2 nih. Burungnya ada berapa? Burungnya ada berapa? Burungnya ada berapa ini? 5. Kelincinya ada? Kelincinya 3. Cocok dengan yang gambar di atas ya. Oke, lanjut. Sudah benar. Bisa ya. Kirim jawaban. Dikirim dulu jawabannya. Lalu, nah.
Lalu dilanjut. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini ada data lagi nih. Ini namanya data. Kok pulpennya ditaruh di mulut? Awas jatuh loh. Nah, yang ini nih. Tadi udah jatuh. Udah jatuh. 2, 3, 1,5. Nah, 2, tapi 3, 1,5. keterangannya ini dibaca dong. Keterangan. Keterangannya apa nih? 2 bintang. Hah? Berapa 2 bintang? stiker. 1 bintang 2 stiker. 1 bintang sama dengan 2 stiker. Berarti kalau Ali punya 2 bintang, berarti dia ada berapa stikernya? 4, betul. Sekarang yang Budi. Budi bintangnya punya berapa, Budi? 3. 3. Bintangnya 3. Bintangnya 6. 3. 6. Cece 6. bintangnya berapa? Cece bintangnya berapa? 2,5. Bintangnya dulu deh. Bintangnya ada berapa? Bintangnya ini ada berapa? Halo Kania. Halo Kania. Bintangnya ada berapa Kania? 1,5. Nah, 1,5. 1 bintang berapa stiker? 2. 2. Kalau setengah bintang, stikernya berapa? Setengah. 1. Nah, 1 dong. Berarti kalau 1,5 bintang, stikernya berapa? 3. Nah, 3. Bukan 2,5. Iya kan? Ngerti nggak? Mudah kan? Ngerti ya. Oke. Berarti total stiker yang mereka dapatkan berapa? Total stikernya semuanya. Ali, Budi, sama Cece. Semuanya berapa totalnya? 13. Totalnya 13. Betul. Pinter sekali. Kirim jawabannya. Wah, gampang-gampang ya. Sudah mulai capek? Sudah mau selesai? Apa lanjut? Snowy pengen makan. Oh, pengen makan. Berarti kita... Snowy. Bukan aku. Snowy, kucingku. Oh, yang pengen makan Snowy. Tunggu dulu deh, Snowy. Tunggu sampai ini kakak Kania selesai ya. Nanti kalau selesai dikasih makan Snowy-nya ya. Brownie, mana Brownie? Suruh temenin main dulu dah sama Brownie. Snowy-nya. Snowy ke tempat makannya, terus Brownie liatin Snowy, terus Brownie ikutin Snowy. Ya udah. Oh, ya deh. Biar itu berarti. Biasanya Snowy gak ngajak main, Brownie ke mukanya dia atau ke badannya dia loncat gitu. Ayo pengen main. Oh, kalau lagi ngajak main, loncat-loncat gitu. Iya. Tapi kalau Luna itu kalau jalan itu mesti loncat dulu, jalan gitu. Kayak kelinci. Kayak kelinci, padahal kucing ya. Nggak pernah bertengkar mereka. Iya. Mereka nggak pernah. Loncat terus. Oh, tapi nggak pernah berkelahi. Main. Oh, Kayak bertengkar tapi gak sampai kayak luka gitu loh. Oh, Kayak bertengkar main. oh, kayak mainnya kayak mirip-mirip bertengkar tapi kayaknya itu main gitu ya. Oke. Sekarang kita cerita yang data dulu deh. Nanti lagi cerita Brownie-nya ya. Cerita Brownie-nya nanti lagi. Nih. Sekarang ini ada gambar namanya diagram batang. Ini namanya diagram batang. Kalau yang di samping ini ke atas, ini menunjukkan
nama hari-harinya. Kalau yang di bawah ini ke samping, ini menunjukkan banyaknya halaman buku yang sudah dibaca oleh Nina. Ya, misalkan ini nih. Hari apa ini? Hari apa ini? Senin. Nah, Senin diagramnya menunjukkan sampai sini. Nah, berarti hari Senin Nina sudah baca berapa halaman buku? Diagram itu menunjukkan, ya, 4, betul. Hari Selasa membaca berapa halaman buku? 6,5. 6,5. Coba diteliti lagi, yakin? Ya, karena itu lebih 6. Iya, itu lebih dari 6 ya. Tapi nggak nyampe ke sini. Kalau nyampe ke sini dia berapa? 7. Ini di sini ada keterangannya nih. Itu 8. Berarti ini kalau nyampe ke sini dia berapa? 8. 8. Berarti kalau cuman sampai sini, 7. Berapa? 7. 7. Kenapa kok 7? Kan ini kan 6. Karena itu tengahnya 6 sama 8. Iya, tengahnya 6 sama 8. 6,5 apa 7 ya? Tengahnya 6 sama 8. 7. 7, bukan 6,5 dong. Iya kan? Bukan. Nah, kalau yang hari Kamis, berapa itu? Yang dibaca berapa halaman? 5. Hari Kamis 5. Ya, betul. Hari Kamis 5. Pertanyaannya, jika total halaman yang sudah Nina baca adalah 30 halaman. Total halaman yang sudah dibaca itu adalah 30 halaman. Sedangkan hari Senin dia baca 4 halaman. Hari Selasa dia baca 7 halaman. Hari Kamis dia baca 5 halaman. Hari Jumat dia Nina baca 6 halaman. Pertanyaannya, ini kan Rabu belum ada datanya nih. Ya. Pertanyaannya, berapa banyak halaman yang dibaca pada hari Rabu? 3. Hah? 30 Dia kan? tidak baca apa-apa. Enggak, di soalnya itu bilang totalnya hari Senin sampai hari Jumat itu totalnya baca 30 halaman. Ini dia baca pada hari Rabu, tapi ini hilang ini. Belum digambar, belum ditulis di sini berapa dia hari Rabu. Nah, kalau hari Senin sampai Jumat menyelesaikan membaca 30 halaman, berarti hari Rabunya berapa halaman? Masih bingung? Tak hitung dulu. Iya, dihitung dulu, boleh. Bagaimana ya menghitungnya? Yang dipikirkan Kania apa ya? Bagaimana ya menghitungnya? Ketemu? Bingung? Bingung? Ya, oke. Barusan yang dihitung apa? Aku nggak ngerti juga. Oh ya, masih bingung ya? Bingung gimana ya ngitungnya? Gitu ya? Nanti kita cerita-cerita dulu, biar Kania bisa
bisa menemukan cara berpikirnya mau bagaimana gitu ya. Oke? Senyum dulu dong. Senyum dulu dong. Oke. Masih bingung hitungnya ya. Kania masih bingung. Menghitungnya bagaimana? Mana caranya? Itu ya. Bagaimana caranya? Kirim jawaban. Kirim dulu. Setelah itu kita lanjut lagi. Bentar ya. Klik dulu. Kok nggak muncul? Nah, sudah habis dah. Masih kurang nggak? Masih kurang apa sudah cukup, Kania? Aku pengen main sama kucing. Oh iya, main sama kucing dulu ya. Bu Tes mau tanya-tanya dikit deh, dikit aja terakhir ya. Bu Tes mau tanya-tanya dikit itu, kalau hitung panjang Kania pernah nggak? Hitung panjangnya ekornya kucing gitu diukur gitu, pernah nggak? Ukur panjangnya ekornya kucingnya? Belum? Halo Kania. Halo Kania. Halo. Ukur ekornya kucing. Ukur panjang pernah nggak? Ukur panjang. Ukur panjang siapa? Terserah deh. Ukur panjangnya apa deh? Pernah nggak? Ngukur panjangnya kain, atau ngukur panjangnya ekornya kucing, atau ngukur panjangnya... Kelas itu meja. Meja, ngukur meja? Pernah? Oh iya. Oh iya, pakai jengkal ya. Berapa, kalau satuannya panjang biasanya apa saja? Yang apa? Satuannya panjang, untuk ngukur panjang apa saja biasanya yang digunakan? Satuannya. Tahu. Belum tahu ya? Udah lama ya? Ingat nggak? Cuma kelas 1, tak. Kelas 2, 3, 4. Enggak. Oh iya, lupa ya. Ingat nggak? Sentimeter, meter. Ingat nggak? Ya. Itu satuannya apa itu? Untuk ngukur apa? Ukur apa? Lupa ya? Penghapus. Oh, ya penghapus. Diukur apanya? Panjangnya atau beratnya, apa waktunya? Yang diukur apanya? Panjangnya. Nah, berarti sentimeter, meter. Karena nggak ada timbangan. Nggak ada timbangannya ya. Kalau timbangan untuk mengukur apa? Makanan. Oh, untuk mengukur makanan, itu untuk mengetahui apanya makanan. Badan juga. Kalau pakai timbangan, itu kita untuk mengetahui apanya badan kita. Panjangnya badan kita, apa beratnya badan kita, apa mengukur. Beratnya. Nah, berat. Kalau timbangan untuk mengukur apa? Kalau timbangan untuk mengukur apa? Berat. Berat. Nah, satuannya pakai satuan apa? Kalau mengukur berat, berapa berat badannya Kania?
1 meter, itu cocok nggak? 1 jam, itu cocok nggak? Berapa berat badannya Kania? 1 jam, cocok nggak? Nggak cocok apa cocok? Biasanya kalau yang ditanyakan berat, satuannya pakai apa ya? Nggak cocok. Satuannya pakai apa kalau berat? Hah? Kilometer. Masa berat badanmu berapa Kania? 1 kilometer gitu, cocok nggak? Hah? Berat badannya 1 kilometer, hah? Gram. Oh ya, boleh, gram. Oh, Upin Ipin. Salah pencet itu. Itu terlock out tadi. Sudah ke lock out. Oke Kania, capek nggak? Capek nggak Kania? Hah? Sumuk. Terima kasih banyak waktunya ya Kania. Kapan-kapan ketemu lagi ya. Senang nggak ketemu sama, ini namanya Bu siapa? Sudah kenal? Enggak. Loh, tadi kan sudah bilang, Bu Guru sudah bilang tadi namanya. Bu siapa tadi? Bu? Itu ada tulisannya nih. Di sini nih. Belakangnya ini. Yang belakang-belakang, paling belakang, Bu. Nggak ada. Bu Tias. Oh iya itu. Siapa namanya? Betias. Bu Tias. Ya. Mau nggak kalau kapan-kapan ketemu lagi dengan Bu Tias, mau nggak? Ya. Ya, oke. Kania, Bu Tias mau pamit sama Mama, bisa Mama dipanggilin nggak? Bentar ya. Mama, Bu Tias mau pamit gitu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya, hari ini. Saya juga terima Ya. kasih banyak waktunya, nggih Bu. Sami-sami. Untuk berikutnya bagaimana? Ini kan masih diagnosis. Berarti ini masih kita mau ukur kebutuhannya. Oh, gitu. Kebutuhannya anak-anak itu apa saja sih nalarnya gitu. Ini untuk kita bina nalar numerasinya, Bu. Jadi sebelum kita bina, kemarin waktu diskusi dengan sekolah, kita itu butuh yang namanya diagnosis, asesmen diagnosis, supaya kita bisa mendesain istilahnya pembelajaran yang cocok itu di level mana sih untuk Kania gitu. Tadi sudah kami udah dapat dari Kania, kita sudah bisa dapat ternyata ada beberapa hal yang Kania sudah paham, tapi ada beberapa hal yang masih agak itu aku nggak ngerti gitu. Kadang dia Kania masih nalarnya masih nggak nyampe untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari matematikanya. Biasanya kebanyakan anak-anak kan penerapannya justru yang agak bingung ya, Bu. Iya. Oke, Bu, terima kasih banyak. Nanti akan saya infokan hasilnya ke sekolah. Terima kasih. Sama-sama, matur nuwun, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sami-sami, Bu. Salam untuk keluarga ya, Bu.